وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات الهادي إلى طرق الخيرات والمحذر إلى طرق الضلالات والهلكات. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar pamanda saya Darwin Mulyasir almarhum dan Ibu atau Maknah Tri Astuti, yang saya muliakan Bapak Ibda Irwanto dan Ibu Rosmiati, yang berbahagia Adinda Ragowo Fajar Pranto SH dan Wenda Bida Saranti SE, dan kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin dan mohon ikhlas kepada Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sedikit nasihat, walaupun sebenarnya sudah begitu banyak nasihat Pak ya. Tadi waktu Pak Penghulu dari KUA menyampaikan khutbah nikah, sudah begitu banyak nasihatnya. Ditambah lagi tadi dari kedua besar keluarga besar, itu juga sudah cukup banyak nasihatnya. Namun posisi saya adalah sebagai saudara, jadi saya ini ibunda saya merupakan kakak dari almarhum Darwin Mulyasir ini. Tadi yang sambutan atas nama keluarga tadi itu anak dari Wan Haji Muhammad Rusli, itu yang pertama. Mereka ini 7 bersaudara Pak ya, 7 bersaudara ya. Oleh karenanya mohon izin kepada kita semua untuk menyampaikan hal yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang tabi'in yang bernama Wais Al-Qarni. Dia hidup sezaman dengan Nabi, cuman dia bukan sahabat. Kenapa demikian? Dalam ilmu hadis, syarat sahabat adalah ayyalqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wais Al-Qarni tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wais Al-Qarni ini tinggal di sebuah desa yang jauh di Yaman, sebuah pelosok desa yang bernama Al-Qarni. Jarak dari Yaman, dari Al-Qarni ke Madinah lebih kurang 750 km ketika itu. Wais Al-Qarni lahu walidah, dia mempunyai seorang ibu. Ibunya sudah sangat tua renta Bapak Ibu sekalian. Kemudian ibunya pun sudah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibunya pun sudah tertidur di kamar. Maaf, buang air besar pun sudah di tempat. Wais Al-Qarni sedikit pun dalam benak hatinya tak pernah ada kesal ketika mengurus ibundanya ini. Semuanya dia jalani dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Subhanallah, luar biasa. Sampai suatu masa ibunya memanggil, "Ta'al ya Wais, sini wahai Wais." Wais Al-Qarni pun datang mendekat dengan ibunya, dan dia bangganya luar biasa. Kenapa demikian? Karena sudah sakit, sudah parah, dan sudah jarang, hampir 1 bulan tidak pernah berbicara. Dan ketika itu dia berkata, "Ta'al ya Wais, sini wahai Wais." Kemudian dengan penuh bangga dan linangan air mata, Wais Al-Qarni pun mendekat. Kemudian ibundanya mengatakan, "Wahai Wais, ibunda ini ingin sekali untuk beribadah haji." Luar biasa, bergetar tubuhnya Wais Al-Qarni, berlinang air matanya. Kenapa demikian? Dari segi ekonomi sangat jauh sekali. Orang dari Yaman berangkat ke Mekah, dari Yaman berangkat ke Madinah dengan menggunakan kuda-kuda terbaik, dengan menggunakan onta-onta terbaik, sedangkan dia tidak mempunyai harta, sangat miskin. Namun apa di benak Wais Al-Qarni? Di benaknya berkata, "Wahai ibunda, tiba masanya musim haji nanti, wahai ibunda, aku akan antarkan engkau berangkat ke tanah suci.
Subhanallah, luar biasa. Lalu kemudian Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni ini pekerjaannya adalah mengurus sapi atau ternak milik majikannya, milik orang lain. Akhirnya apa yang disampaikan, wahai Tuan, mohon izinkan satu anak ekor sapi ini akan kugembalakan di tempat yang jauh di atas gunung yang tinggi. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mengizinkannya. Niatnya apa? Niatnya adalah tiba masanya nanti saya akan berangkatkan ibu saya berangkat ke tanah suci. Akhirnya satu anak sapi ini setiap pagi dia panggul, dia angkat dari pundaknya. Jalan naik ke tempat-tempat yang terjal, naik ke gunung yang tinggi. Sore harinya itu pun dia angkut kembali, turun ke bawah, lebih kurang 2 km naik ke atas gunung yang begitu tingginya, luar biasa. Niatnya apa? Dia berkata, wahai ibundaku tercinta, tiba masanya nanti pada musim haji, engkau akan kugendong berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, semangat yang luar biasa. Kemudian pada bulan berikutnya, tadinya beratnya 40 kilo dan anak sapi ini naik 60 kilo. Bulan berikutnya naik 70 kilo. Masih dia panggul pagi hari, sorenya pun dia panggul pulang ke rumahnya. Bulan berikutnya bertambah lagi 8 kilo, 80 kilo, tambah lagi 90 kilo. Ternyata subhanallah, pada bulan ke-8 dan musim haji ketika itu, berat sapi sudah mencapai 100 kg. Dia datangi ibundanya, wahai ibunda, bulan ini tiba masanya kita akan berangkat untuk beribadah haji. Subhanallah, luar biasa. Dia pun siapkan perbekalan, kemudian dia gendong ibunya mulai berangkat haji. Kapan berhenti? Maaf, ibundanya buang air besar, dia bersihkan, dia lap, dia suapi ibunya. Berjalan kembali, berhenti kembali, dia suapi ibunya, dia bersihkan kotorannya. Sampailah kemudian dia ke suci Makkah. Dia gendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah. Dia gendong ibunya sa'i baina Safa wal Marwah. Dan ada hal yang aneh Bapak Ibu sekalian di sini. Setiap kali di tempat-tempat mustajab, Uwais Al-Qarni angkat kedua tangannya. Dan apa yang dia sampaikan? Dia mengatakan, ya Rabb, Allahumma gfirli ummi. Ya Allah, ampuni ibuku. Allahumma gfirli ummi, ya Allah ampuni ibuku. Sampai kemudian tangan ibundanya yang masih bisa bergerak ini, dia toel anaknya. Wahai anakku, kenapa dari tadi yang kau minta adalah ampuni ibuku? Bukankah kita orang miskin? Tidakkah engkau minta kekayaan? Bukankah kita orang tidak punya jabatan? Kenapa engkau tidak minta jabatan? Kita bukan orang mampu, kenapa engkau tidak minta biar kita jadi orang yang mampu, orang yang hebat? Menetes air mata Uwais Al-Qarni. Apa yang dikatakan? Wahai ibundaku, tidak ada kebahagiaan bagiku di alam dunia ini, tidak ada kenikmatan bagiku di alam dunia ini, kecuali engkau ridho kepadaku. Karenanya aku mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian waktu pun terus berjalan, tiba masanya Uwais ini sangat rindu dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia izin kepada ibunya, wahai ibuku, izinkan saya untuk berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibundanya pun mengizinkannya untuk berkunjung ke Madinah. Sampai di Madinah ternyata sudah berjalan 750 km panjangnya. Ternyata dia tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke rumah Rasulullah, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berperang. Perang di batin Uwais Al-Qarni. Ya Allah, apakah saya akan tunggu Rasulullah sampai dia pulang? Tapi kapan dia pulang? Apakah saya harus pulang ke Yaman? Bunda saya sedang sakit. Dia pun kembali memilih untuk pulang ke Yaman.
tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah pulang dari perang, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, telah datang ke tempat ini seseorang dari Yaman bernama Uwais." Yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu min ahli samawat." Dia mengatakan, Uwais Al-Qarni itu, wahai Aisyah, dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang biasa, dia adalah ahli samawat, penduduk langit. Subhanallah, luar biasa. Lalu kemudian yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakr, ya Umar bin Khattab, wahai Umar, wahai Abu Bakar, andaikan kalian berjumpa dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, jangan lupa minta doa kepadanya." Subhanallah. Kenapa demikian? Karena doanya mustajab. Subhanallah, luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah, wahai adindaku berdua, Adinda Wenda dan Ragowo, sesungguhnya Anda berdua tidak akan pernah bahagia kecuali memuliakan orang tua. Tidak akan pernah tenang hidup ini kecuali memuliakan orang tua. Maka Adinda Wenda, luar biasa, almarhum Darwin Mulyasir, terbayang wajahnya, terbayang perjuangannya yang sungguh luar biasa. Luar biasa. Dan kita semua yakin dan percaya pada hari ini juga dia merasakan sebuah kebahagiaan, kenikmatan. Kenapa demikian? Pernikahan merupakan kesempurnaan dalam hidup. Ketika Anda bahagia, merasakan sebuah kenikmatan, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka kebaikan itu pun mengalir laksana embun di pagi hari ke alam kuburnya. Subhanallah, luar biasa. Mohon ikhlas kita semua, untuknya kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja di waktu yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa membahagiakan dan memuliakan orang tua kita. Kunci surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya adalah ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.